Ini adalah penutupan honeymoon terbaik. Kembali lagi, kita sudah di bandara dan kali ini kita akan mengakhiri perjalanan HM Sadis di destinasi ini. Jadi kita akan berangkat dulu ke Taiwan dan kita akan naik cruise. Tapi destinasinya tuh unik banget. Tapi nanti kita jelasinnya pas sudah di kapal aja sambil kita room tour kapalnya. Jadi let's go, kita mau check in dulu naik Starlux. Jadi Starlux ini tuh termasuk airlines barunya Taiwan gitu. Katanya sih baru masuk ke Indonesia setahun, pas banget di September ini. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Taiwan setelah perjalanan 5 jam 10 menit. Tadi enak banget sih di pesawat, kayak makanannya juga enak. Nah sekarang kita mau ke imigrasi dulu, abis itu ambil bagasi dan langsung kita ke hotel supaya kita bisa explore Taiwan malam-malam. Let's go! Oke guys, jadi kita akhirnya memutuskan untuk naik kereta karena nggak masuk akal banget. Iya, soalnya harga dari bandara ke hotel kita tuh kayak 700.000. Tuh, di mana? 160 kalau ini ke Taipei main station ngakak banget. Jadi berdua 320. Mantap. Irit. Oke guys, akhirnya kita udah keluar dari bandara, udah keluar juga dari imigrasi dan cukai yang jadi di sini tuh cukainya lumayan ketat ya. Kalian tuh nggak boleh bobo daging-daging, jadi kalian harus declare, karena kalau nggak declare kalian tuh kena denda 20.000 NTD. Itu kira-kira kalau dirupiahin segini. Nah, buat kalian yang nanya gimana sih bang cara masuk Taiwan, itu ada dua opsi, yaitu kalian ngajuin visa secara offline atau ngajuin secara online. Nah, offline ya udah pasti di kedutaannya yang ada di Jakarta, ataupun online yang lebih gampang menurut gue itu kalian bisa daftar di aplikasi yang ini nih, website yang ini. Itu gampang banget, apalagi kalau kalian punya visa US, Schengen, New Zealand, Korea, Jepang, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa cek di sini. Prosesnya cepat banget, nggak ada 1 menit kelar keluar. Dan kalian bisa dapat stay di Taiwan itu kurang lebih 14 hari. Nah, sekarang gue sama Gladys mau lanjut menuju kota, mau balik ke hotel, terus kita naik MRT. Gimana first impression Taiwan? Jujur first impression gue di bandara adalah mirip Jepang. Jadi kayak semuanya kayak dari desainnya apa segala macam cuman beda huruf doang. Terus kalau misalkan ya, ini ada tips, kalau misalkan kalian males untuk research gimana cara nyampe ke kota di Taiwan, di Jepang, kalau naik taksi mahal, jangan naik taksi ke kota. Pokoknya kalian pilih ke antara naik bus atau naik MRT-nya. Itu benar-benar lebih murah 10% jauh. Tapi beda cerita ya, mungkin kalau misalkan kalian grup gede 8-10 orang, bolehlah kalian sewa transfer card supaya lebih murah. Tapi kalau misalkan kayak cuma pergi sendiri, berdua, bertiga, better naik kendaraan umumnya sih. Satu tips lagi, mending kalian pilih yang kereta ekspres daripada komuter. Jadi kalau ekspres itu cuma 3 stop doang ke Taipei City, cuma butuh waktu 33 menit. Sedangkan kalau komuter itu kayak lebih dari 10 stop gitu. Akhirnya kita sampai juga di hotel. Ternyata hotel kita tuh deket banget sama pasar malam. Kalian bisa lihat, bener-bener depannya tuh pasar malam. Jadi nanti kita akan check in dulu. Habis check in, beberes dikit, langsung kita jalan-jalan. Let's go. Sekarang kita udah keluar dari hotel, kita mau cari makan sambil jalan-jalan ke area. Kita mau menuju Ximending. Tapi mau menuju Ximending areanya kayak gini, banyak banget night market. Yes, kita udah sampai di Ximending. Ini jujur mirip banget sama Shinjuku, Jepang. Sorry banget perbandingannya sama Jepang mulu, tapi karena aku pernahnya emang ke Jepang doang. Jadi ini adalah negara baru. Jadi kayak oke, mirip. Ini areanya kayak ada area shopping street, toko-toko, pokoknya banyak banget yang jualan dan juga pastinya makanan. Kita pengen hunting makanan malam ini. Kalau aku lihat sih di Google, kebanyakan tutupnya kayak jam 12.30 gitu. Karena mungkin hari ini juga malam minggu ya, ini tuh hari Sabtu. Jadi let's go, kita explore Ximending area.
像咧佚佗，有时Ya Allah. 问我到底腹内有啥Apa rasanya? Manis gurih gitu rasanya, enak. Jadi approve. Bro, dia kayak telurnya dipakein apa sih tepung apa sih ini namanya? Yang kenyal-kenyal gitu. Lembut banget. Sebenarnya untuk lidah Indonesia tetap sih kurang gurih menurut gua. Kita kan lidah-lidah mecin ya guys. Tapi ya untuk average 7,5 lah nilainya. Nggak yang gitu, kalau menurut gua. Akhirnya aku pengen nyobain sin putang dari negara asalnya, Taiwan #1 sin putang. Jadi nggak boleh dilewatin. Ini adalah flagship store-nya yang gede di Ximending. Harus coba bubble sin putang. 欢喜就好，这两杯做完前面哈，欢喜就好，欢喜就好。 Selamat pagi, ini day 2 kita di Taiwan. Jadi sebelum kita ke area port untuk naik cruise, kita mau strolling around dulu. Kita punya waktu kayak 3,5 jam. Ini kita lagi di area Dihua Street. Ini tuh termasuk dalam oldest street in Taiwan. Jadi let's go, mari kita sekalian cari sarapan. Oke, jadi tadi kita udah muter-muter kedua distrik. Yang pertama yang tadi di Huan, sama tadi itu kita sempat ke Zhongshan, cuman buat ngafe doang, sama aku beli tas. Hihi, nanti aku kasih lihat. Sekarang kita udah ngambil koper juga ke hotel dan menuju port. Jadi kita naik cruise itu dari Port Keelung. Nama terminalnya tuh West Port Terminal di Keelung. Kurang lebih 30 menit perjalanannya dari Taipei kota, karena di Taipei Keelung tuh kayak ada di sini gitu, sampai bertemu di pelabuhan. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di lounge khusus untuk palace-nya. Jadi sebenarnya tuh kita punya waktu kurang lebih untuk boarding lah ya, bahasanya itu dari jam 1 sampai jam 3. Nah, kita tuh lumayan mepet. Tadi kita datang tuh jam 2.30. Jadi beneran udah sepi banget palace-nya. Dan ini lagi cek data, Gladys ketinggalan datanya di bawah. Ternyata masuk sini kalau kalian online wajib print visanya gitu. Kan kita mikirnya karena udah digital kita bisa kasih HP, tapi ternyata enggak, tetap butuh printernya. Jujur gue nggak sabar banget karena sebelumnya memang gue pernah kan cruise juga, tapi waktu itu tuh dari Singapura ke Thailand. Nah, sekarang beda nih, dari Taiwan ke Jepang. Gak sabar buat nge-review semuanya. Akhirnya kita sampai di depan kamar kita. Ini kita belum masuk, jadi let's see, kita lihat sama-sama. Kita tipe kamarnya tuh the palace suite. Let's go in. This is our home for the 5 nights. 6 hari 5 malam kita bakal di sini. Nah, di sini ada tempat aku berias ya. Lalu kalau misalkan lihat di sini, ini ada coffee corner. Sini juga ada tempat lemari, bisa buat dandan juga pastinya. Dan ini adalah kamar mandinya. Ada bathtubnya juga, wah bagus banget. Jadi ini adalah penutupan honeymoon marathon kita di tempat seperti ini, worth it banget ya. Di sini ada sofa. Ih, lihat deh, lihat deh. Lihat, masih belum lihat. Happy honeymoon, lihat. Wow, buset, heboh. Heboh, yeay. Wah. Yes, ini dia untuk kita nyantai ngobrol-ngobrol di bawah sambil dengan view-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan mau naik Star Navigator ini, itu tuh startnya dari di Keelung. Itu tuh kayak 30 menitan gitu dari kota Taipei. Bagus banget kan guys kapalnya. Pokoknya selama 6 hari 5 malam ke depan itu kita akan explore isi ini kapal semua, kita nikmatin semua fasilitasnya. Karena jujur kalau gue cari-cari di internet ya, travel content creator itu jarang yang ngambil rute ini, ya kan? Kebanyakan itu rutenya yang Singapura Thailand. Makanya kita mau coba yang beda. Plus sekaligus ini bakal jadi penutup honeymoon yang menurut gue spesial banget. Hehehe. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yuhu. Sekarang kita mau ngapain? Kita mau kayak safety conduction gitu, ada di deck 7. Deck 7 tuh kayak area lobby-nya The Palace Suite. Jadi kita lihat ya.
Oke guys, jadi sekarang kita lagi ada di Grand Piazza. Ini tuh kayak ruang tengahnya gitu, semua orang kumpul. Dan lihat di belakang gua ada super duper big screen. Jadi di sini tuh kebanyakan orang tuh kayak buat lihat jadwal, nongkrong-nongkrong. Karena sekelilingnya tuh ada orang jual tas, parfum, terus juga ada kafe. Kalian juga bisa lihat liftnya tuh bagus banget kan. Ini kapal beneran segede itu sih. Jadi di sini tuh juga suka ada diumumin kalau lagi ada diskon-diskon gitu. Oke, kita udah muter-muter sedikit di deck 7. Deck 7 tuh maksudnya lantai 7 ya di sini. Sekarang kita mau menikmati sunset, my favorite time of the day karena cuaca itu lagi bagus banget. Jadi gini tuh rasanya. Menarik ya rutenya. Habis ini kita cobain Korea yuk. Wow, aku sih yes. Pokoknya kemana aja yes. Busan dan Jeju, baby. Yes. Let's go. Kalau suasana kayak gini, tau gak sih keinget lagunya siapa? Siapa? Daniel Caesar. Yang mana? Best part. Coba nyanyi ini. You don't know bad when you hold me. Kiss me slowly, it's the sweetest thing. Anjir. Hai guys, abis sunsetan kita habis ganti baju terus mau makan malam. Jadi kita kali ini makan malamnya di The Palace Restoran. Jadi The Palace ini tuh restorannya khusus untuk tipe kamar yang The Palace aja. Jadi di sini tuh ada yang biasa, ada yang The Palace. Jadi ini tuh kayak eksklusif gitulah, nggak semua tamu tuh bisa masuk ke sini kecuali tamu-tamu The Palace. Nah, restoran ini tuh buka 24 jam buat tamu-tamu The Palace. Jadi kalau misalkan tiba-tiba tengah malam kalian lapar ya bisa ngambil di sini gitu. Tapi tenang aja, kalaupun kalian bukan tamunya The Palace ya tetap bisa makan, tapi ada di restoran lain gitu. Ada salad, Japanese salad. Karena kita mau ke Jepang jadi makanannya bertemakan Jepang. Oke, jadi kita udah ngambil dinner. Ini adalah makananku keberapa tebak? Makanan keempat. Jadi tadi udah makan sushi, sushinya enak. Takoyaki juga enak. Makan saladnya enak. Terus makan mushroom soup, ini enak juga. Oh, tapi masih banyak. Terus ini kita pesen salmon gitu, ini enak banget. Pakai grilled potatoes. Terus tadi Sadam pesen daging, kayaknya enak karena habis tuh. Nah, ini adalah tiger prawn, terus ada scallop, ada brokoli gitu-gitu. Di sini makanannya enak-enak ya, alhamdulillah. Jadi kita selama 6 hari 5 malam eksplor makanan di sini karena bukan cuma ini doang restorannya. Kasih saus sedikit karena saya anak saus. Nikmat. Jadi guys, enaknya di sini juga kalian tuh bisa request. Kan emang mayoritas di sini ya pasti makanannya non halal, tapi kalian bisa dipisahin. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau babi atau minyak babi dan sebagainya, itu kalian bisa minta tersendiri. Nah, terus juga di sini ada chef orang Indonesia juga. Jadi rasanya terbaik. Selesai makan tidur selesai makan kita ke teater. Ini kita lagi di teaternya. Gila gak, ada kapal tapi di dalamnya tuh ada teater juga. Ini tuh bener-bener menarik banget sih. Pokoknya selama di kapal tuh pasti gak pernah akan kebosenan gitu ya, karena ya pasti ada aja gitu kegiatannya. Keren banget, marah. Gak heran kenapa mereka semua bisa berotot sih. Gokil. Super seru banget tadi show-nya. Sumpah itu adalah hal yang harus kalian lakukan pertama kali kalau naik ke kapal ini. Please. Tadi gue juga ngeliatnya kayak amazed banget, kayak wow. Dan itu tuh ada setiap hari kok, setiap malam, tenang aja. Tapi tetap kalian harus booking seat lebih dulu atau datang lebih cepat biar tempatnya ada. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Kita ke Palm Court sekarang. Let's go.
Ada happy honeymoon. Malu liatin orang. Ah, banget. Itu nama kita. Akhirnya guys. Sumpah kita emang terlalu gaspol ya. Jadi hari pertama aja kita kurang lebih udah udah melakukan 5 aktivitas ya kayaknya. Banget. Abis itu yang ditutup terakhir, sama my favorite. Emang banyak banget sih yang bisa dilakuin ya tiap harinya. Iya, jadi mari kita beristirahat. Semoga besok Gladys lebih baik kondisinya dan kita bisa happy-happy lagi. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di ruang merokok tapi indoor. Ini kayaknya buat teman-teman semua yang nggak bisa nahan ngerokok. Ini adalah satu-satu ruangan yang indoor kalian bisa ngerokok karena sisanya tuh harus di luar. Nah uniknya di sini tuh kalian juga bisa sambil karaokean, lihat nih guys. Tuh. Bisa sambil karaokean, bisa beli rokoknya juga di situ, cerutunya. Nah tapi ini tuh berbayar ya, harganya itu 1.420 NTD, itu udah yang paling murah. Tapi itu minimal 4 orang. Makin banyak ya makin murah. Oke, abis ini kita mau lanjut ke ruangan selanjutnya. Let's go. Wah guys, asli. Ini ada ruangan game. Dan ini menurut gue kayak time zone, tapi versi dalam kapal. Kalian bisa lihat tuh. Ya, ini mulai ada mobil-mobilan. Terus di sana juga ada ruang PS. Kalian bisa main PS. Ini best nih. Ingat banget gue dulu kalau pulang sekolah suka nontonin orang-orang itu ngedance di sini. Banyak banget loh ini. Beneran sebanyak itu. Gokil. Gokil. Gede banget. Wah, sekarang kita masuk ke ruangan gym. Intinya kalian nggak boleh sembarangan pakai baju. Harus pakai baju olahraga. Jadi guys, ini adalah salah satu tempat favorit dari Mas Alan ya. Mas enggak tuh? So this is His favorite spot. betul. Katanya kalau di sini tuh nanti kalau malam kalian tuh bisa, ataupun sore lah. Ini beneran sepi, nggak ada orang. Kalau malam katanya kalian bisa lihat bintang-bintang di atas sini. Sedangkan kalau sore kalian bisa ngerokok di sini bersantai, nikmatin suasana. Yes, not much people. The best. Dan view-nya juara banget sih. Love banget view-nya. Ini adalah tempat yang paling wow sih. Jadi kalau kalian sangat kaya, ya kan, kalian bisa naik helikopter dan turun di sini. Nih, ya, kebayang nggak sih kayak adegan-adegan di film gitu? Gue udah ngebayangin kayak karena gue super kaya, gue nggak peduli tentang duit, gue akan terbang ke sini naik helikopter. Adam, Crazy Rich Indonesia. Amin ya. Crazy Rich India kali. Katanya ini adalah view terbaik yang ada di kapal ini untuk menikmati sunset. Jadi di bawahnya itu ada area palace ya. Ini area khusus untuk para penghuni yang punya akses palace. Dan katanya ntar malam atau ntar sore sunset tuh lagi bagus-bagusnya di sini. Next. Tempat terakhir di atas itu ada tempat bermain basket guys. Tapi tadi gue cek sekarang jam 11 siang. Jadi super duper panas. Seandainya gue jago basket tapi gue nggak jago basket, jadi nggak bisa main. Nggak akan ngebosenin sih fix di kapal ini. Semua aktivitasnya ada, olahraga, wellness, makanan, semua ada. Habis ini kita turun ke bawah lagi, let's go. Oke guys, jadi namanya ini adalah The Lido. Ini adalah restoran yang dibuka untuk breakfast, lunch and dinner untuk semua tamu. Tamu yang bukan The Palace tuh tempat makan utamanya tuh di sini guys, yang free. Mau nambah berapapun juga bebas. Oke, setelah muter-muter ship tour sama Alan tadi, kita sekarang mau lunch. Ini di restoran namanya Silk Road. Ini adalah restoran pertama yang kita coba di kapal ini. Ini adalah Chinese restoran gitu. Halo Mas, ini orang Indonesia. Jadi banyak banget loh kayak staff-staff orang Indonesia di sini. Jadi kalian gak usah khawatir bahasanya kayak gimana karena bakalan super nyaman banget, bakal ketemu banyak orang Indonesia di sini. Jadi semua restoran yang berbayar untuk normal guys, untuk palace guys itu kita bisa nyobain satu gratis, kita udah input gitu loh. Enak banget. Ini ada mayonnaise prawn, ada hot and sour soup, sama ini ada roasted chicken. Masih ada lagi sih,
Jadi guys, jadi kan Palace itu tuh menunya beda. Kita dapat The Palace set menu. Nah ternyata di menunya itu tuh ada menu baby pork. Nah kita bisa request kalau kita tuh nggak makan pork. Jadi kayak nanti diganti lagi menunya sama mereka. Jadi so far aman. Pokoknya selama kalian request, kalian nggak akan dikasih pork dan lard kok. Oke guys, jadi sekarang kita sedang menikmati Palace Restoran seperti semalam, tapi kali ini kita sedang Afternoon tea. jadi ini salah satu complimentary. Jadi pokoknya di jam-jam kayak mulai 3:30 sore gitu, itu tuh udah bisa afternoon tea. Langsung aja datang ke Palace Restoran. Betul. Mari kita ngeteh dengan view. Masya Allah. Kok bisa ya tiba-tiba nyala gitu warnanya? Lihat deh kayak dia kayak ada garis gitu loh. Iya. Tuh, 1, 2. Bagus banget. Wah. Sebagus itu, Masya Allah. Jadi sekarang kita lagi ada di acara red carpet. Nah acara ini tuh cuma untuk invited only. Nah apa sih spesialnya acara ini? Karena kita tuh bisa langsung ketemu sama kapten dan juga hotel director dan jajaran-jajarannya gitu di sini. Oke, akhirnya kegiatan malam ini kita akan tutup dengan makan hot pot. Jujur hari ini tuh nggak sehektik kemarin, kita jauh lebih santai, jauh lebih menikmati. Kegiatannya juga kalian bisa lihat kan tadi. Nah ini tuh Chinese food gitu sebenarnya. Makanan yang gue tunggu-tunggu. Nah ini kita pesen tom yum ya. Karena jujur kita berdua tuh udah mulai rada-rada nggak enak badan. Akhirnya kita mutusin buat mesen yang asem-asem biar makin. Selamat pagi, akhirnya pagi ini kita udah sampai di Wakayama. Nggak sabar banget buat eksplor Osaka. Tadinya tuh kita pengen eksplor Wakayama, tapi turns out Wakayama tuh kayak destinasi bagusnya tuh kayak tetap jauh-jauh gitu dan harus kayak naik mobil. Semoga aku dibelanjain. Haha, yaudah. Sekarang kita udah keluar dari pesawat kapalnya tuh. Tadi jujur proses imigrasinya cepet banget. Ya beneran secepat itu. Kayak cuman 10 menit lah total semua. Nah enaknya di sini tuh karena kalian udah terafiliasi dengan kapalnya, jadi kalian keluar tuh nggak bawa paspor gitu loh, cuman kayak dapat permit, semacam permit gitu. Nah ini sekarang gue sama Gladys pengen lanjut ke stasiun karena kita pengen ke Osaka. Jepang lagi, mau nangis, kangen Jepang. Beneran nangis ya, ngakak. Dah, bye. cengeng, bye. Jadi kurang lebih harganya 200.000 lah. 210 ribuan. Di kapal tuh bisa nuker per orang per hari 10.000 yen. Jadi kita cuma nuker 20.000 yen. Yang penting tetap ada cash karena ada beberapa area di Jepang tuh cuma bisa bayar pakai cash doang gitu loh. Yos, akhirnya kita sampai juga. Sampai di Namba, Osaka. Cuman jam doang. Pokoknya kita punya waktu harus nyampe di kapal tuh sebelum jam 11 malam. Jadi at least kita punya waktu ekspor 7 jam lah ya, jam 9 malam. Ya nggak? First stop kita langsung makan cocoy Cibangya, kesukaannya Sadam, karena nggak tahu kenapa koko di sini tuh agak beda ya sama di Indonesia. Jadi ini adalah makanan favorit kita berdua. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di Dotonbori. Area turisti sebenarnya ya. Betul, tapi karena lagi musim panas, jadi ini sepi banget. Betul. Dan biasanya tuh rame banget di sini orang pada ngantri foto. Tapi panas banget, guys. Nah, makanya sepi. Mau nangis gua. Oke, abis ini kita mau keliling, mau jalan-jalan, mau belanja, dan mau nikmatin Jepang. Sadam udah belanja, guys. Jadi kalau lagi di Osaka, aku nggak pernah skip buat beli croissant ini. Ini adalah croissant favorit aku, terenak sebenarnya. Lokasinya tuh ada di dekat Uniqlo sama Jiu. Terus tinggal nih, kalian tinggal belok aja, ngeliat ada Owndays. Udah deh, harus ini ada logo croissant. Ayo mari kita tuh.
Nah ini dia bentuk rasangnya. My love, my life. Wow, lihat guys. Ini belanjaan. Masih belanja, Belanja. Duh, kita nggak banyak nge-vlog karena beneran kita sibuk banget belanja. Terus waktu kita kan juga sedikit ya. Jadi kita benar-benar memfokuskan untuk belanja. Nah, sekarang udah jam 9:05. Jadi kita akan naik tren itu untuk menuju ke arah port atau pelabuhan lagi. Dan Gladys masih sempat-sempatnya beli cemilan. Udah mama. Mama, benar-benar mama. Buset. Yuk, let's go. Guys. Sumpah. Kita sudah kembali tepat waktu. Selamat pagi. Jadi ini adalah last day kita untuk ekspor Jepang karena besok kita udah melaut lagi balik ke Keelung, Taiwan. Jadi kita kali ini berhentinya di Kochi. Nah, Kochi ini tuh kayak ada di area prefektur bawah gitulah, kayak agak-agak bawahnya Fukuoka situ. Nah, kita sekarang mau ke imigrasi dulu dan kita cuma punya waktu ekspor di sini kurang lebih cuma 6 jam doang. Jadi kita akan memaksimalkan ekspor Kochi. Let's go. Sekarang kita sampai di spot pertama yang ada di Kochi. Ini kita akan menuju ke Kochi Castle. Panas banget. Ini suhunya sekarang kurang lebih 32 derajat. Tapi balik lagi guys, di Jepang tuh musim panasnya nggak kayak musim panas di Indonesia. Di sini tuh jauh lebih lembab. Jadi beneran gampang keringetan. Nah, karena kita punya waktu 6 jam doang, kita akan maksimalin untuk datengin destinasi-destinasi wisata di sini. Kemarin kan kita udah fokus belanja ya. Kali ini kita fokus ngonten dan jalan-jalan. Kalian lihat guys, jadi di belakang kita nih sekarang adalah Kochi Castle. Betul. Jadi kalau gue baca-baca, Kochi Castle ini salah satu dari 12 castle yang ada di Jepang yang bangunannya itu masih banyak aslinya. Karena salah satunya adalah ketika Perang Dunia Kedua, dulu tuh banyak banget castle-castle yang hancur, tapi dia itu tidak hancur, tetap berdiri. Salah satunya karena Ada dataran tinggi. di dataran tinggi, betul, karena dia tempatnya dulu tuh di gunung dibangunnya. Jadi ini tuh dulu gunung, perbukitan gitu. Nah, terus yang kedua itu karena dulu ini tuh memang bukan menjadi pusat pemerintahan. Oh, jadinya nggak diserang. Iya, jadi bukan tempat highlight utamanya lah ketika perang. Terus yang terakhir, dari zaman dulu Kochi Castle ini itu dibangun tahun 1600-an. Sempet sebenarnya rusak, kebakaran. Oh iya. Iya. Karena apa nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Gitu. Tapi intinya kebakaran. Jadi satu-satunya yang bikin rusak itu sebenarnya kebakaran. Habis itu dibangun ulang. Oke, jadi setelah ini kita mau Explore jalan-jalan lagi, Kochi mau lainnya. explore lagi gitu. Kita nggak sempat masuk karena mengejar waktu. Betul. Berhubung cuma 6 jam doang di Betul. Kochi, jadi it's okay kita melihat dari luar aja. Tapi Iya. sungguh cantik, I love it. Let's go. Dulu tuh gue sama sekali nggak suka sushi-sushian kayak gini. Karena kayak apa bikin daging mentah, mual. Tapi ternyata laki-laki tuh tidak terbiasa. Kalau udah kebiasaan pasti tambah lama suka. Dulu tuh gue hari-hari makannya warteg. Wih, Yamzu. Nih, jangan lupa tambahin wasaboy. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi lazy people. Oke, kegiatan pagi ini adalah jogging. Kalian bayangin di atas kapal kita bisa jogging. Saking gedenya ini kapal. Jadi guys, nih kalau kalian muter santai ya. Jadi itu kurang lebih hampir 400 meter dengan speed pace Panggil lagu pelari Anjay. culture. Nanti abis ini kita juga akan sedikit main perosotan. Oh, kayak gini tuh slow. Yang ini habis main air, kita makan di restoran namanya Blue Lagoon. Ini tuh kayak Asian dish gitu loh. Jadi guys, kalau kalian
pengen makanan Asia, ini Blue Lagoon nih salah satu pilihan yang tepat. Karena di sini banyak banget makanan-makanan ya, kayak nasi goreng, ya kan, ini kayak yang tadi Ladies bilang, berbayar ya di sini ya. Jadi kalau kalian bukan Palace, kalian tuh bayar makan di sini. Di sini tuh udah termasuk ke dalam fasilitas Palace. Sampai kokinya adalah orang Indonesia. Oke, sekarang kita lagi di Little Dreamers Club. Ini tuh adalah area tempat daycare-nya anak-anak dan free untuk semua tamu selama 2 jam. Jadi kalau misalkan orang tuanya mau ada acara, mau nonton ini itu, bisa banget loh anaknya di sini. Banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin di sini juga. Mama krim rasa matcha. Bebe aku merasa Hokkaido milk doang. Gak tau kenapa Adam tuh gak suka matcha, aneh deh guys. Pahit, nggak jelas rasanya kayak. Es krim di sini juga bayar guys. Jadi ini tidak termasuk ke dalam paket kalian. Di sini tuh harganya kalau kalian lihat 90 ini. 90 NTD. Menurut gue normal banget ya harganya ya. Jadi guys, sekarang kita lagi menikmati sunset di Sunset terakhir. Palace. Ini salah satu keuntungan dari Palace sih menurut gua. Karena beneran rasanya tuh kayak private aja di sini. Soalnya kayak dari sekitar 800-an kamar gitu, Palace tuh kayak cuman 82 kamar gitu. Oh. Jadi mungkin buat teman-teman semua kalau ada dana lebih ya, menurut kita kalian sebaiknya upgrade ke Palace aja sih. Betul. Wajib. Sampai ketemu nanti malam karena kita akan makan. Karena ini katanya best of the best. Ini tuh adalah restoran favorit di kapal, namanya Umi Uma. Dia tuh kayak teppanyaki gitu. Jadi basically ini tuh Japanese restoran dan nanti tuh chefnya akan show di depan kita kayak masak-masak. Sini. Tapi bohong deh, sekarang udah siang. Oke guys, ini adalah hari terakhir kita di Star Cruise. Tapi fun fact nih, dari awal kita datang sampai hari ini nggak pernah diminum Sparkling juice. padahal sparkling juice. Setelah 6 hari 5 malam, ini adalah kamar terpewek, terenak, ternyaman, karena gue tuh ngerasa lagi nggak di atas cruise. Ya udah kayak di rumah, kayak di kosan, beneran senyaman itu. Sampai Gladys bilang kayak, aduh baby body dong, kapan-kapan kita 10 hari. Buset. Banyak duit bro. Ya, aminin aja ya. Next time mungkin kita harus coba cruise yang lain juga, yaitu mungkin rute di daerah Norwegia, Iceland, atau Alaska, nggak ada yang tahu ya. Manifesting aja dulu. Jadi ini adalah kegiatan terakhir kita di kapal ini. Saat ini di trip ini kita mau lunch. Ini di Umi Uma lagi, tapi kita bukan cobain yang kayak tadi malam. Tapi ini kita nyobain bentonya. Ada nasi Jepang yang sangat enak. Terus abis itu ada sashimi. Terus abis itu ada tempura juga. Aku juga suka banget tempura. Ada miso soup, ada cawan mushi. Terus ini aku pesan yang nori teriyaki. Kalau sadamhe yang saikoro beef nih. Bebe kasih lihat punya kamu. Bener-bener menurut aku ini adalah penutupan honeymoon yang sangat menyenangkan tapi sekaligus menyedihkan karena bentar lagi kita meninggalkan honeymoon dan juga tempat ini. Bagaimana tanggapan kamu tentang penutupan honeymoon ini? Setelah kurang lebih 4 bulan ya, ini adalah penutupan yang sangat manis jujur, karena kebanyakan trip kita kan huru-hara. Di trip cruise kali ini tuh beneran berasa honeymoon sekali. Maldives juga sebenarnya berasa, tapi Maldives kan kita masih adventure, ada adventure-nya. Di sini tuh kita beneran yang santai, bangun tidur siang, buka gordeng laut, makan, bener-bener enjoy banget menikmati. Jadi ini adalah penutupan honeymoon terbaik. Dan buat kalian yang tertarik naik Star Cruises juga, jangan lupa untuk cek IG-nya nih yang ada di sini, karena mereka tuh banyak promo-promo menarik setiap bulannya. Jadi kalian nggak boleh lewatin.
Dan banyak teman-teman selalu berpikiran naik kos tuh katanya mahal banget. Padahal nggak juga, tergantung kalian nyarinya apa, experience-nya kayak gimana. Tapi kalau dari gue pribadi, menurut gue sangat amat worth it. Jadi sampai di sini dulu. Kita juga mau enjoy makan dan sampai jumpa di trip selanjutnya. See ya.